Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada? Saya yakin dan percaya berkat penyertaan Tuhan Yesus Kristus nyata atas kita sekalian. Amin. Mari kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala. Bapa kami di surga, pada saat ini kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, segenap keberadaan kami yang telah kami dedikasikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau berkati dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi seperti apapun, biarkanlah ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan boleh mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemarin kita telah mencoba untuk melihat, mencari tahu bagaimana hati seorang Bapa, maka biarkanlah pada saat ini kembali, karena hati Bapa merindukan satu persekutuan yang indah, fellowship yang indah. Biarkanlah ibadah ini boleh hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Yesus, Engkaulah kebenaran. Hosana bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau adalah kebenaran. Sebab itu kami datang kepadamu pada saat ini. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin Tuhan. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Sekali lagi dari awal kita katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Amin Tuhan, haleluya. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, haleluya. Ku ikut kehendak-Mu,
yang menyelamatkanku. Amin. Haleluya. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, amin Tuhan Yesus, haleluya. Hosana bagi Tuhan, hatiku tetap, haleluya Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ya Tuhan, Engkau dengar pujian, Engkau dengar pernyataan hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap, amin, haleluya, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah ini boleh menjadi doa kami semua ya Tuhan, bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini, sehingga biarkanlah firman-Mu termeterai di dalam loh hati kami masing-masing, menghasilkan buah yang luar biasa untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian tadi menyatakan bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus kita yakini, harus kita percayai, harus kita pegang teguh. Dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa demikian? Pada waktu yang lalu kita telah melihat bagaimana kita mengetahui, memahami kasih Bapa. Maka pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian bahwa Dia memang adalah Bapa kita, tetapi kita juga di sisi lain adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beberapa waktu belakangan ini atau saat ini adalah saat penerimaan siswa baru, baik tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Semua anak-anak yang mau mendaftarkan diri pada ingin
masuk ke sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana. Tentunya adalah sekolah yang disukai, menjadi satu kebanggaan. Dan tidak jarang pula anak-anak yang mendaftar ini merasa kecewa karena nilainya dalam anggapan mereka sudah tinggi, tetapi tidak bisa masuk di sana. Tidak bisa masuk, diterima di sekolah yang diharapkan, diinginkan. Sedikit kecewa. Namun kalau seseorang itu atau seorang anak diterima di sana, ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu kesenangan tersendiri, karena apa yang diinginkannya menjadi salah satu siswa di sekolahan yang mereka inginkan tercapai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak disadari, maka kita semua juga adalah murid Kristus. Kita adalah murid Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari atau tidak, kita semua adalah murid Kristus. Tidak tahu cara, proses bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya berada di lingkungan sekolahnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa kita semua adalah murid Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menarik kita melalui pernyataan khusus ataupun pernyataan umum. Bapa yang menjadikan kita untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus disadari meskipun saat ini kita tidak menyadari atau ada yang tidak menyadari, ya, di antara kita tidak menyadari bahwa kita semua adalah muridnya Sang Kristus. Tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Katakan, yakini bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan penuh keyakinan. Judul perikopnya 1, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus menyadari bahwa kita berada di dalam sekolahannya Tuhan Yesus Kristus, dan kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saya mengatakan demikian kepada kita sekalian? Bahwasanya perkataan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan kalau kita menikmati bacaan yang ada di atasnya, perikop yang ada di atasnya, maka Yudas sudah tidak ada di antara mereka. Mereka sudah keluar dari kumpulan itu. Manakala Tuhan Yesus Kristus menyatakan kepada murid-muridnya, maka Yudas sudah tidak ada di sana. Jadi dengan kata lain, hanya ada murid-murid yang setia, yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangganya apa? Kalau tadi di depan saya sampaikan, ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu kesenangan tersendiri manakala seorang siswa tercapai keinginannya masuk ke dalam satu sekolah tertentu yang diinginkan. Ada satu kebanggaan tersendiri, ada satu kesenangan tersendiri. Tetapi pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menyadari atau belum menyadari bahwa kita semuanya ini adalah muridnya Tuhan Yesus Kristus? Saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apakah bangganya, apakah senangnya, apakah bahagianya menjadi murid Yesus Kristus? Tetapi biarkanlah nats yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita semua tidak terlewatkan, di mana kita semuanya adalah murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Harus disadari, harus dipahami, harus dimengerti bahwa kita semua adalah muridnya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita harus ketahui dengan istilah kata murid Kristus? Apa yang harus kita mengerti, kita pahami, kita hayati dengan istilah murid Kristus? Maka dengan jelas dan tegas di sana dikatakan bahwa murid Kristus adalah seseorang yang memiliki kemampuan menghasilkan buah. Katakan kepada kanan kiri yang ada di sekitarmu, murid Kristus adalah seseorang yang memiliki kemampuan menghasilkan buah yang banyak. Ini harus dipahami. Bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan buah yang banyak? Nats yang kita baca tadi, kita nikmati tadi, menyampaikan bahwasanya minta saja apa yang kamu kehendaki. Dalam nats yang di bagian akhir tadi. Jadi kemampuan menghasilkan buah yang banyak adalah
dihasilkan dari sesuatu yang disampaikan kepada Bapa. Dan ini yang perlu diperhatikan juga, bahwa apa yang diminta, apa yang diharap dari Bapa adalah untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi keadaan seperti apapun pada saat ini yang menghampiri, yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita, ya, yang mungkin rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia menjadi murid Kristus itu mulai pudar dalam hidup kita. Tetapi ingatlah kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca, yang kita nikmati bersama-sama, bahwa murid Kristus adalah seseorang yang memiliki satu kemampuan menghasilkan buah yang banyak. Ini yang harus ada dalam dan benak kehidupan kita. Kemampuan menghasilkan yang banyak. Walah Pak, bagaimana bisa kami menghasilkan satu kemampuan yang banyak untuk hormat kemuliaan Tuhan? Membawa diri saya pribadi, membawa diri keluarga kami, ini sangat berat. Pergumulan kesehatan, pergumulan keharmonisan hubungan rumah tangga, pergumulan perekonomian terlebih. Semua ini membuat kami tidak bisa berpikir secara positif terhadap keberadaan kami, kenyataan kami bahwa kami semua adalah, saya ini adalah murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan saya harus optimis, harus berpikir positif bahwa kita adalah murid Kristus yang memiliki kemampuan menghasilkan buah yang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghasilkan buah yang banyak. Tadi ada kata, apa yang kamu minta, apa yang kamu pohon, aku memberikannya. Nats itu seringkali dipergunakan oleh sebagian orang yang mengaku muridnya Kristus. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, dan aku juga sudah meminta terus kepada Bapa supaya aku diberikan jawaban atas doa yang saya sudah naikkan. Tetapi belum kunjung juga aku mendapatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pertanyaan berikut adalah, sesungguhnya jawaban doa itu untuk siapa? Apakah untuk dirinya pribadi, keegoisan, keakuan, ataukah apa yang diminta itu adalah untuk hormat kemuliaan Bapa di surga? Ini yang juga harus dipahami. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, punya kemampuan menghasilkan buah yang banyak, bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara dan saya berpikir sejenak. Ini kayak ini, menjadi muridnya Tuhan Yesus.
Nah, apa yang saya dapatkan? Keenakan-keenakan seperti apa yang harus menjadi bagian saya? Seringkali itu terlontar dalam kehidupan orang yang mengaku muridnya Tuhan Yesus Kristus. Menjadi muridnya Yesus, apa yang aku dapatkan? Tidak sebaliknya berpikir, menjadi murid Kristus, apa yang bisa diberikan kepada Bapa. Pola pikir yang demikian ini yang harus dimiliki oleh murid-murid Kristus, yaitu mampu menghasilkan buah yang banyak untuk Bapa. Amin. Yakin dan percaya, yang lain-lain pasti Tuhan sediakan, hidangkan bagi kita sekalian. Kemudian pada bagian yang kedua kita bisa melihat adalah yang pertama tadi, apa yang kita harus ketahui sebagai murid Kristus. Kemudian bagian yang kedua adalah sebagai murid Kristus, saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya harus mengerti, harus memahami, harus menerima kenyataan status, kedudukan, posisi Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan posisi kita. Kita harus mengerti, kita harus memahami, kita harus menerima posisinya Bapa itu apa, posisinya Tuhan Yesus itu apa, dan posisi kita ini apa sebagai murid-muridnya. Ini harus kita terima. Kenyataan sebagai murid Kristus, ya, status seperti apa yang harus kita mengerti, kita pahami, dan kita menerima kenyataannya adalah bahwa Bapa disebut dalam nats yang kita telah baca adalah sebagai pengusaha. Kita tidak bisa menentang Bapa yang sebagai pengusaha. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Bapa sebagai pengusaha itu di luar dari pengendalian kita. Bapa yang adalah pengusaha punya hak, punya otoritas untuk melakukan berbagai macam hal terhadap usaha yang digelutinya. Dan pada bagian ini, sesuatu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa sebagai pengusaha kebun anggur. Apa yang dilakukan oleh Bapa sebagai pengusaha? Di mana tadi telah kita baca, Bapa akan membersihkan, memotong ranting, dan bahkan menyuruh mengumpulkan setiap ranting-ranting yang sudah tidak berguna, kering, dibakar. Itu ada dalam kuasa dan kehendaknya. Dan kita tidak punya kuasa untuk hal itu. Tidak bisa protes terhadap apa yang menjadi status dan kedudukan Bapa, di mana Tuhan Yesus Kristus mengatakan Bapa sebagai pengusahanya. Kemudian bagian yang lain disebutkan juga, Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Murid-murid Tuhan sangat mengetahui mereka adalah orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Dan apa yang mereka pahami dengan pokok anggur? Orang-orang Israel sangat tahu, orang-orang Israel sangat paham, bahkan murid-muridnya sangat paham bahwa sesungguhnya pokok anggur itu ditujukan kepada
orang Israel sendiri. Tetapi pada bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk melihat, memahami dalam kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayat yang ke-21, di sana disebutkan bahwa namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Namun betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk menegur orang-orang Israel yang memiliki satu kehidupan yang luar biasa, tidak menyenangkan hati Tuhan meskipun mereka adalah umat pilihan Allah. Dinyatakan sebagai sebagai pokok anggur pilihan. Tetapi Nabi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk menegur orang-orang Israel menyatakan bahwa mereka semua berbau busuk. Bahkan lebih lanjut, Nabi Yesaya yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur orang-orang Israel mengatakan, aku telah merawat kebun ini. Aku telah memberikan perhatian, mencangkuli, memberikan pupuk, memberikan perhatian yang luar biasa kepada kebun anggur pilihan ini. Tetapi apa yang terjadi? Sebab Yesaya 5 yang ke-7, yaitu sebab kebun anggur Tuhan semesta alam adalah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilannya, tetapi hanya kelaliman yang dia tunjukkan. Dinantinya kebenaran, tetapi keonaranlah yang dimunculkan oleh orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manakala Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar, maka sesungguhnya dia sedang berkata-kata kepada murid-muridnya, kalau pokok anggur pilihan yang adalah umat Israel dan umat Yehuda telah gagal, menjadi busuk, berbau, dan tidak enak dipandang, tidak enak untuk dinikmati, orang-orang di luar Israel dan Yehuda coba untuk mengerti, memahami, beribadah kepada Tuhan Allah mereka, Yahweh namanya. Tetapi apa teladan yang disampaikan kepada orang-orang di luar Israel dan Yehuda? Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya, aku, Tuhan Yesus, adalah pokok anggur yang benar. Di mana kebenaran-kebenaran yang dari Allah Bapa di surga nyata tersampaikan kepada orang-orang Israel, Yehuda, dan semua orang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya pokok anggur yang benar karena orang Israel dan Yehuda gagal menjadi pokok anggur pilihan Tuhan. Mereka memboikot, maunya sendiri, tidak mau menjadi contoh suri teladan. Ini yang harus dipahami oleh murid-murid Tuhan Yesus.
Kemudian yang harus dipahami juga dalam hal status, kedudukan, posisi Bapa sebagai pengusaha yang punya kebebasan, Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur, maka kita ini adalah ranting-rantingnya. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu adalah ranting-rantingnya. Apa yang dihasilkan oleh ranting? Apa yang dihasilkan oleh ranting yang menempel pada pokok anggur adalah apa yang dihasilkan dari pokok anggur itu. Jadi menjadi satu saluran. Apa yang menjadi buah dari pokok anggur? Apa yang menjadi buah dari ranting anggur adalah sesuatu yang dihasilkan dari pokok anggur. Hubungan yang terjadi. Sesuatu yang terjadi dalam kesatuan, keunitian di antara pokok dan anggur dan ranting. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harus kita pahami, harus kita sadari, kita harus mengerti kenyataan ini. Status kita apa sebagai murid? Kita ini ada rantingnya. Apa yang harus dihasilkan? Tidak mungkin ranting itu menghasilkan buahnya sendiri yang berbeda dari pokoknya. Dan tidak mungkin ada satu hasil buah dari ranting yang terputus dari pokoknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu diri posisi kita. Bapa sebagai pengusaha, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, dan kita sebagai rantingnya. Ini harus kita mengerti, kita harus pahami. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Bapa, apapun yang dikerjakan oleh Bapa untuk kebun anggurnya, maka kita harus terima. Apa yang menjadi satu aliran-aliran dari pokok anggur yang ada Tuhan Yesus Kristus, itu yang akan kita keluarkan sebagai buah, di mana kita sebagai ranting-rantingnya. Amin. Bukan menghasilkan buah tersendiri, bukan, tetapi buah yang diinginkan, dikehendaki oleh Bapa, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Yang ketiga, manakala kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita ketahui? Kita harus menikmati hubungan. Kita harus menikmati fellowship dengan Tuhan Yesus. Kita harus menikmati. Dari apa kita bisa mengetahui? Dari kata tetap tinggal. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mencoba untuk menghitung dari ayat 1 sampai dengan yang ke-8, kata tetap tinggal itu diulang-ulang. Ada maksud dan tujuan. Tuhan Yesus mengatakan tetap tinggal, tetap tinggal, tetap tinggal, tetap tinggal. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kata tetap tinggal adalah bahwasanya ranting yang tetap ada di dalam pokok anggur tetap tinggal akan mengalami satu proses
akan mengalami satu proses. Proses itu bisa karena pengusaha kebun anggur menghendaki pohon anggur ini berbuah, ranting-ranting yang menghasilkan buah yang banyak, maka apa yang dilakukan? Memberikan perhatian kepada pohon anggur ini. Ranting-rantingnya dibersihkan. Semua yang dipotong ini dikit-dikit diambil sesuatu yang sudah tidak berguna supaya menghasilkan. Bagaimana seseorang tetap tinggal dalam prosesnya Tuhan, baik melalui kebenaran firman yang kita ketahui, kita pahami, dan juga melalui proses hidup yang tidak mengenakan, yang tidak diharapkan oleh daging kita, di mana daging kita menghendaki sesuatu yang enak, sesuatu yang manis, sesuatu yang nyaman. Tetapi jikalau ada satu proses yang terjadi menempa dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan melalui perkataan Tuhan Yesus Kristus, kamu sekalian harus tetap tinggal pada pokok anggur itu. Apa yang diingin? Selain seseorang sudah mencoba untuk melakukan firman, menjauhi larangannya, tidak melakukan apa yang menjadi larangannya, tapi melakukan apa yang menjadi kesukaannya, oke. Tetapi di luar itu masih ada satu proses kehidupan, realitas kehidupan yang menempa dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Tuhan katakan tetap ada di dalam prosesnya. Pengusaha akan membersihkan, pengusaha akan membentuk seperti apa setiap ranting yang menempel pada pokok anggur. Sakit, tetapi untuk menghasilkan buah. Sakit, tetapi untuk membuahkan, memberikan hasil yang sangat banyak. Tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi, permasalahan-persoalan seperti apapun, tetapi firman Tuhan katakan harus tetap tinggal, harus tetap menempel pada pokok anggur itu. Kemudian setelah itu, setelah lulus dari pemrosesan, pembersihan, maka tetap menempel untuk berbuah. Tetap menempel untuk berbuah. Sehingga manakala ranting itu berbuah, ranting itu tidak mengatakan bahwa ini adalah buahku, bahkan ini adalah hasilku, jerih lelahku. Tidak. Tetapi ranting yang tetap ada pada pokoknya akan menghasilkan sesuatu yang dari pokoknya itu, bukan dari ranting itu sendiri. Tidak akan ada kemegahan yang dicuri untuk dirinya, karena kemegahan itu berasal dari Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga. Tetap tinggal dalam proses, tetap tinggal dalam berbuah, hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang atau tidak senang, bangga atau tidak bangga setelah Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar uraian ini sebagai murid Kristus Yesus Tuhan,
maka biarkanlah kita boleh dengan bangga, dengan senang. Aku ini muridnya Tuhan. Aku ini muridnya Kristus Yesus. Sehingga apapun keadaan dunia yang membuat kami bisa terpisah darinya, kita tetap ada menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah kita boleh menghasilkan buah yang banyak. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Mari kita renungkan dengan firman Tuhan ini dan kita naikkan refnya. Pujian yang telah kita naikkan tadi. Kalau ku hidup bagimu. Ya Tuhan Yesus, selidik tilik ke dalam loh hati kami yang paling dalam. Sehingga apapun yang sedang bergejolak terjadi dalam kehidupan kami, sebagai orang yang menjadi murid-mu, kami boleh mengerti murid Kristus. Apa artinya? Kami boleh menerima kenyataan bahwa kami adalah ranting. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan juga Bapa adalah pengusahanya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Bersyukur kepadamu, Engkau telah menolong kami untuk mengerti bagaimana kami menjadi murid Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami boleh hidup di dalamnya. Kami boleh menerima satu keadaan bahwasanya kami harus mempermuliakan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami berdoa, dimanapun umatmu berada yang menikmati siaran ini, Tuhan, Engkau menolong mereka. Kesehatan, kekuatan, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, yang bergumul untuk keharmonisan hubungan suami istri, keharmonisan dengan anak-anak, keharmonisan dengan tetangga kanan kiri muka belakang. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang menolong. Kami juga berdoa yang bergumul tentang perekonomian mereka. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bawa ya Tuhan mereka sekalian yang bergumul untuk hal ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh masrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, memberkahi setiap anak-anak-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan. Di dalam kehendak Tuhan, Engkau memberkati. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk keadaan new normal. Tuhan, Engkau menolong dunia kami, secara khusus Indonesia. Kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati setiap orang, setiap warga negara boleh dengan bijak menyambut keadaan ini, sehingga tidak ada satu hal yang lebih membahayakan dari waktu kemarin. Oleh sebab itu kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dengan pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau menolong berkati. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan. Kami mau memohon segala berkah campur tangan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah berkah-Mu nyata atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ibadah telah usai, pulang dan terimalah. Biarkanlah segala berkah campur tangan dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menangis genap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Nikmati sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.